Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Seclusion yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pastor bernama Pastor Ricardo yang baru saja tiba di sebuah pasar yang sangat ramai. Rumornya di pasar itu terdapat seorang anak ajaib yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, mulai dari penyakit ringan hingga penyakit yang mustahil untuk disembuhkan. Karena itulah Ricardo datang ke pasar itu untuk mencari kebenaran dari rumor tersebut. Sesampai di sana, dia melihat banyak warga yang rela mengantri hanya untuk disembuhkan oleh seorang gadis ajaib bernama Angela. Angela didandani layaknya seorang putri. Warga sekitar menyebutnya sebagai utusan Tuhan karena kemampuannya menyembuhkan berbagai macam penyakit. Angela selalu ditemani oleh seorang biarawati bernama Cecilia. Saat menyembuhkan orang, Angela selalu memuntahkan cairan hitam pekat dari dalam mulutnya. Hal itu pun membuat Pastor Ricardo menjadi curiga tentang asal-usul kemampuan Angela dan juga curiga terhadap Cecilia yang merupakan pendamping Angela. Biarawati seharusnya berada di biara atau gereja, namun Cecilia malah selalu berada di samping Angela ketika dirinya sedang mengobati banyak pasien. Dari sini dia akan mulai menyelidiki masa lalu Angela dan biarawati Cecilia. Di tempat lain kita akan melihat seorang diaken atau calon pastor bernama Miguel yang pergi ke sebuah biara. Napakahirap magtagumpay kung hindi mo tanggap ang inyong mga kasalanan. Di sana dia disambut oleh penjaga biara sekaligus seorang mantan pastor bernama Sandoval. Di biara itu, Miguel akan mengikuti ujian terakhir sebelum dirinya ditabiskan atau diresmikan menjadi seorang pastor. Dia akan berada di biara terpencil selama 7 hari dan mengasingkan diri dari dunia luar. Para diaken juga dilarang untuk berbicara satu sama lain kecuali saat berdoa bersama. Kegiatan ini biasa disebut sebagai seclusion. Ini adalah ritual kuno yang harus dilalui oleh para diaken sebelum mereka ditabiskan menjadi pastor. Hal itu pun bertujuan untuk melindungi mereka dari pengaruh iblis jahat. Mereka percaya bahwa 7 hari terakhir masa pelatihan adalah masa di mana para diaken sangat rentan terhadap pengaruh iblis jahat. Miguel bukanlah satu-satunya diaken yang mengikuti seclusion atau pengasingan itu. Ada 3 diaken lainnya yang ikut dalam seclusion itu. Di antaranya ada Marco, Carlo, dan Fabian. Baru hari pertama tinggal di biara itu, para diaken mengalami sebuah mimpi buruk yang berhubungan dengan dosa mereka di masa lalu. Seperti Marco yang diganggu oleh banyak arwah anak perempuan, Carlo yang dihantui arwah dari 2 adiknya yang telah meninggal, Fabian yang dihantui bayang-bayang ibunya yang suka menyiksa dirinya, serta Miguel yang dihantui oleh mantan kekasihnya yang telah lama meninggal. Sementara itu, ketika Pastor Ricardo sedang berdoa di gereja, dia dikejutkan oleh kehadiran Angela yang tubuhnya berlumuran darah. Sambil menangis, Angela memberitahu Ricardo bahwa orang tuanya telah dibunuh. Kemudian Ricardo segera mengecek langsung ke rumah Angela dan benar saja ayah dan ibu Angela telah meninggal. Ia pun kembali ke gereja untuk menemui Angela. Sesampai di gereja, Ricardo melihat Angela dibawa oleh Cecilia. Ia pun merasa keberatan dan segera melakukan protes terhadap uskup. Ricardo curiga jika Cecilia akan melakukan tindakan jahat terhadap Angela. Akan tetapi ternyata uskuplah yang telah mengizinkan Angela untuk pergi bersama Cecilia ke biara yang saat ini ditinggali oleh para diaken. Sandoval awalnya keberatan untuk menerima Cecilia dan Angela tinggal di biara itu, namun karena ini adalah perintah uskup, ia pun terpaksa membiarkan mereka berdua untuk tinggal di biara tersebut. Kemudian Sandoval mengajak Cecilia dan Angela ke kamar mereka. Karena Angela lapar, Sandoval pun segera mengantar Angela ke dapur. Di sana Angela tiba-tiba saja berkata bahwa semua yang telah terjadi bukanlah salah Sandoval. Ternyata uskup telah menghukum Sandoval dengan mencabut gelar pasturnya karena Sandoval melakukan sebuah kesalahan. Angela bahkan tahu nama asli Sandoval padahal dia tidak pernah menyebutkan namanya. Ia meminta Sandoval untuk pergi dari biara ini dan melupakan kesalahannya di masa lalu. Sandoval yang bingung dengan perkataan Angela memutuskan untuk meninggalkan Angela sendirian di dapur. Setelah selesai makan, Angela kebingungan mencari kamarnya. Ia pun meminta Miguel untuk mengantar dirinya ke kamar. Dalam perjalanan ke kamar Angela terus memegang tangan Miguel yang terkena luka bakar. Setelah Angela melepas tangannya, Miguel merasa sangat bingung karena luka di tangannya tiba-tiba saja sembuh. Keesokan harinya, Sandoval tiba-tiba saja memutuskan untuk pergi dari biara itu. Dia berkata bahwa Angela telah membuatnya sadar bahwa dirinya tidak bersalah dan dia meminta Angela untuk menggantikannya dalam menjaga para diaken. Ketika sedang makan bersama, Angela memperlihatkan kemampuan ajaibnya, di mana dia bisa mengubah roti yang sudah berjamur menjadi roti yang bisa untuk dimakan.
Dia juga mengubah air minum menjadi wine. Para diaken kecuali Miguel merasa terkesan pada kemampuan ajaib milik Angela. Cecilia kemudian memperkenalkan Angela sebagai utusan Tuhan yang dikirim oleh uskup untuk menyelamatkan para diaken. Selama mereka ada di biara itu, para diaken kembali dihantui oleh dosa besar yang mereka lakukan di masa lalu. Bahkan gangguan ini semakin nyata dan mulai menyiksa mereka. Kali ini kalau dihantui oleh dua hantu dari adiknya yang sudah meninggal dan disiksa oleh arwah tersebut. Ketika Carlo dalam keadaan tersiksa, Angela segera datang untuk menemuinya. Dia meminta Carlo untuk mengakui dosanya di masa lalu. Ternyata alasan kematian adik Carlo adalah karena sifat rakus yang dimiliki oleh Carlo. Ketika masa perang, Carlo sangat takut jika persediaan makanannya akan berkurang. Maka dari itu, ia pun tega menghabiskan persediaan makanannya tanpa memikirkan kondisi adik-adiknya. Pada akhirnya, kedua adik Carlo pun meninggal akibat kelaparan. Karena tidak kuat dengan siksaan itu, Carlo meminta Angela untuk menyembuhkannya. Angela pun menyembuhkan Carlo dengan syarat Carlo harus menerima sifat buruknya, yaitu menjadi rakus. Keesokan harinya, setelah Angela menyembuhkan Carlo dari dosa masa lalunya, Carlo terlihat ceria dan memakan banyak roti dengan salah lahap. Ini terlihat seperti Carlo telah menerima dan menunjukkan kembali kebiasaan buruknya, yaitu menjadi rakus. Para diaken yang lain pun menjadi kebingungan setelah melihat Carlo makan dengan lahap tanpa memikirkan orang lain. Sementara itu, kita akan melihat Pastor Ricardo yang mulai mencari tahu asal-usul dari biarawati Cecilia. Menurut orang-orang di sekitar situ, Cecilia dikenal sebagai seorang biarawati yang menjadi guru bagi anak-anak di sebuah panti asuhan. Akan tetapi, Cecilia dikeluarkan dari biara karena dia sering bersikap kasar pada muridnya, dan juga terdapat rumor bahwa dia pernah membunuh anak kecil. Warga sekitar merasa bahwa sejak kedatangan Cecilia ke rumah Angela, Angela sering dipaksa untuk menyembuhkan orang-orang. Bahkan ketika Angela kelelahan, Cecilia memaksa Angela untuk terus bekerja. Mendengar hal itu, Pastor Ricardo semakin yakin bahwa Angela berada dalam bahaya jika bersama dengan Cecilia. Kemudian Pastor Ricardo pun pergi ke sebuah biara yang dulu ditinggali oleh Cecilia. Di sana dia bertemu dengan kepala biara. Kepala biara itu terlihat tidak mau memberitahu informasi tentang Cecilia. Tapi pada akhirnya dengan sedikit paksaan, biarawati itu pun memberikan semua berkas-berkas yang berisi informasi tentang Cecilia. Setelah itu, kepala biarawati berpesan agar Pastor Ricardo sebaiknya tidak menyelidiki lebih lanjut tentang Cecilia dan juga Angela. Setelah membaca seluruh berkas Cecilia, Ricardo tahu bahwa Cecilia dulunya menjadi guru bagi anak-anak di panti asuhan. Suatu hari, Cecilia diculik oleh beberapa pria dan dia pun diperkosa oleh beberapa pria. Tidak hanya itu saja, Cecilia juga mengalami peristiwa kebakaran yang menyebabkan sebagian wajahnya rusak. Hal ini tentu sangat aneh karena Cecilia yang pernah ditemui Ricardo memiliki wajah yang cantik dan tidak terdapat bekas luka bakar di wajahnya. Kemudian Ricardo bertemu dengan orang-orang yang pernah disembuhkan oleh Angela. Mereka semua terlihat sangat-sangat memuja Angela. Salah satu dari mereka memberitahu Ricardo bahwa mereka yang telah disembuhkan Angela setiap harinya berkumpul di sebuah pohon dan meletakkan bunga di bawahnya. Ricardo merasa bahwa orang-orang yang disembuhkan Angela seperti menyembah pohon layaknya menyembah Angela. Setelah itu, Ricardo mulai mencari tahu tentang masa lalu Angela. Dia pun tahu jika Angela sebenarnya anak yang diadopsi dari panti asuhan. Dulunya di panti asuhan itu, Cecilia menjadi guru bagi anak-anak di sana termasuk Angela. Fakta yang lebih mengejutkannya lagi adalah penataan nama Angela ternyata berasal dari kata Ngalhia yang merupakan nama dari sesosok iblis. Ngalhia adalah iblis yang memiliki misi untuk mengambil alih seluruh gereja yang ada di dunia. Ngalhia mencari budaknya dengan membuat pengikutnya tersiksa lalu menyembuhkan mereka dengan membuat mereka melakukan kebiasaan buruk yang mereka miliki. Selain itu, Ngalhia juga menggunakan kekuatan iblisnya untuk menyembuhkan penyakit dari orang-orang sehingga mereka akan memuja Ngalhia. Kebiasaan buruk yang dilakukan para budaknya akan membuat Ngalhia semakin kuat. Ricardo sadar bahwa sebenarnya kekuatan ajaib Angela bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari sosok iblis Ngalhia. Besar kemungkinan Angela telah menyembuhkan Cecilia dari luka bakar itu, dan Angela menjadikan Cecilia sebagai budaknya. Kemudian Ricardo pun pergi ke biara tempat Cecilia tinggal dulu. Di sana dia memarahi kepala biara yang telah menyembunyikan identitas asli dari Angela. Dulunya kepala biara ini pernah mencoba untuk melawan iblis Ngalhia, akan tetapi dirinya malah hampir mati dan berakhir dengan bekas luka di wajahnya. Dari sini Ricardo sadar bahwa Angela bukanlah utusan Tuhan. Dia pun segera menemui uskup agar Angela segera ditangkap karena Angela sebenarnya adalah jelmaan iblis jahat.
Namun uskup ini juga telah menjadi budak Angela. Saat akan menemui uskup, tiba-tiba Sandoval datang dan langsung menembak uskup. Dia melakukan ini karena dia tahu jika uskup tidak akan percaya dengan perkataan dari Ricardo. Setelah pergi dari biara itu, Sandoval sadar bahwa Angela bukanlah utusan Tuhan. Kemudian Sandoval segera memberitahu Ricardo di mana Angela berada sekarang. Tanpa pikir panjang, Ricardo pun segera pergi ke biara tempat Angela berada. Kembali lagi ke Angela. Setelah Angela membuat Carlo menjadi budaknya, kini giliran Fabian yang akan dijadikan budaknya. Sebelum itu, Angela harus membuat Fabian mengakui dosanya di masa lalu. Sebagai bagian dari rencananya, Angela meminta Cecilia untuk mendekati Fabian yang sedang berada di perpustakaan. Karena Fabian terlihat menyukai Cecilia, Angela meminta Cecilia untuk menggoda Fabian. Ketika sedang sendirian di perpustakaan, Fabian marah karena Cecilia terus saja mendekatinya. Kemudian Cecilia berkata bahwa Fabian sebenarnya tidak berniat untuk menjadi pastor. Alasannya menjadi pastor adalah karena dirinya ingin menjauh dari ibunya yang selalu saja menyiksanya. Fabian pun marah pada Cecilia dan dengan kasar, Fabian memperkosa Cecilia. Perilaku ibunya di masa lalu membuat Fabian menjadi sosok yang kasar terhadap perempuan. Saat sedang memperkosa Cecilia, Angela tiba-tiba saja muncul di depannya. Kemudian Angela meminta Fabian untuk mengakui dosanya dan dia pun menyembuhkan Fabian dari sisaan batin yang dia alami. Kini Fabian telah menjadi bagian dari budak Angela. Kini giliran Marco yang akan dijadikan budak. Dahulu Marco adalah seorang pedofil. Dia menjadi pastor dengan harapan agar bisa mengurangi ketertarikannya pada anak kecil. Akan tetapi Angela terus menggoda Marco sehingga iman Marco menjadi tergoyah. Oleh karena itu, kini Marco menerima dirinya yang merupakan seorang pedofil dan dia pun menjadi budak Angela. Kini hanya Miguel yang masih memiliki akal sehat. Dia sekuat tenaga mencoba untuk fokus berdoa agar dirinya dijauhkan dari pengaruh buruk Angela. Keesokan paginya, Miguel mengacaukan misa yang dilakukan Angela. Dia sudah tidak tahan dengan ajaran Angela yang sudah menyimpang dari ajaran agama mereka. Miguel mencoba untuk meyakinkan diakennya lain bahwa Angela ini bukanlah utusan Tuhan. Akan tetapi para diakennya lain malah meminta Miguel untuk bergabung dan menjadi pengikut Angela. Karena tidak ada yang bisa membantunya, Miguel pun segera pergi dari biara tersebut. Dari belakang, Angela dan para diaken lainnya terus mengikuti Miguel hingga ke dalam hutan. Saat berlari, Miguel malah tersandung batu yang menyebabkan dirinya menjadi pingsan. Dalam pingsannya, Miguel melihat kilas balik masa lalunya sebelum memutuskan untuk menjadi diaken. Dahulu, Miguel ini memiliki seorang pacar bernama Irina. Akan tetapi, Irina hamil muda dan saat itu dirinya juga masih bersekolah. Di tengah keterpurukannya, Miguel meninggalkan Irina dan memutuskan untuk menjadi pastor saja. Hal ini tentu sangat membuat Irina sedih hingga dirinya menjadi stres. Beberapa kali Irina telah mencoba untuk menggugurkan kandungannya, namun hal itu ternyata sia-sia saja. Maka dari itu, setelah anaknya lahir, Irina pun melakukan bunuh diri. Anak Irina kemudian dibawa ke panti asuhan karena tidak ada yang bisa mengasuhnya. Dan ternyata Angela adalah anak dari Miguel dan juga Irina. Sejak bayi, Angela sudah tinggal di panti asuhan karena tidak ada yang mau merawatnya. Setelah besar, Angela memutuskan untuk mencari ayahnya, yaitu Miguel. Dengan kekuatan ajaibnya, Angela tahu jika Miguel berada di sebuah biara. Dengan menggunakan kematian dari orang tua asuhnya, Angela berhasil pergi ke biara tempat Miguel berada. Ketika terbangun dari pingsannya, Miguel sudah berada di biara dan Angela menggenggam tangannya. Kemudian mereka berdua pun berpelukan dan Miguel berjanji bahwa dia akan selalu melindungi Angela. Akan tetapi Miguel masih ragu-ragu untuk menjadi pengikut dari Angela. Ini terlihat ketika misa, Miguel memutarkan sedikit carian hitam yang berasal dari tubuh Angela. Pada malam harinya, Pastor Ricardo akhirnya sampai di biara tempat Angela berada. Di sana dia mencoba untuk melawan Angela yang merupakan jelmaan dari iblis Ngalhia. Akan tetapi iblis Ngalhia sangatlah kuat sehingga membuat Pastor Ricardo mati dibunuh oleh Ngalhia. Dari kejauhan Miguel melihat kejadian tersebut. Ia pun segera meminta para diaken yang lain untuk pergi meninggalkan biara tersebut. Namun semua itu tetap sia-sia saja. Para diaken dan Cecilia telah jatuh ke dalam tipu muslihat iblis itu. Karena tidak punya pilihan lain, Miguel membawa Angela ke kapel biara. Di sana Miguel berencana untuk mengalahkan iblis Ngalhia. Kemudian iblis Ngalhia mengungkapkan rencana jahatnya, yaitu dengan membuat para diaken menjadi pengikutnya.
Ketika Diaken telah diangkat menjadi pastor, mereka akan membuat umat gereja yang mereka pimpin menjadi pengikut Ngalhia. Dengan begitu, perlahan-lahan Ngalhia bisa mengambil alih gereja yang ada di dunia. Dengan terpaksa, Miguel langsung menusuk Angela dengan pisau selama beberapa kali hingga pada akhirnya Angela pun meninggal dunia. Setelah itu, Miguel pergi ke hutan dan dia tidak pernah terlihat lagi. Di scene akhir, kita akan melihat Fabian, Marco, dan Carlo telah ditabiskan menjadi seorang pastor. Namun tanpa orang-orang sadari, mereka bertiga tidak diberkati oleh Tuhan, melainkan mereka telah diberkati oleh iblis Ngalhia. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.